Aku mencoba mencairkan suasana dengan minum seteguk air putih yang diambilkan Uyut untukku. Tak lama, azan maghrib selesai. Tiba-tiba, jantungku berdegup kencang lagi. Bersiap menerima kata-kata mistis dari Uyut. Tapi tidak sesuai dugaanku. Uyut malah mengambil gelas kopi tadi dan meminumnya. Dia minum seperti kehausan, terus menengguknya sampai habis. Bahkan Uyut melahap ampasnya, lalu berdiri dan berjalan pergi ke kamarnya. Buatku, pemandangan barusan sangat menyeramkan. Jangan pernah sholat selain di kamar kamu. Kedua, jangan pernah menemui penduduk desa sini. Di dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa aku harus melakukan ini semua? Jika Uyut tidak ingin aku ada di rumahnya, kenapa juga harus berdiam diri di sungai ini? Padahal desa ini cukup bagus dan cukup menarik untuk dijelajahi. Tapi percuma. Rasa penasaranku sepertinya tidak akan pernah terjawab. Tiba-tiba, saat itu terdengar suara seperti suara tangisan dan itu terdengar tidak jauh dari tempatku berdiri. Aku kaget dan langsung melihat ke sekeliling. Tapi tidak ada seorang pun di sekitarku. Hanya beberapa batu besar dan pepohonan. Aku terus melihat ke sekeliling. Dan aku menyadari sesuatu. Seperti ada yang sedang bersembunyi di balik sebuah pohon. Dengan ragu, aku mendekati pohon itu sambil sesekali berteriak. Hei! Hei! Siapa itu? Siapa di sana, hei? Tapi tidak ada jawaban. Aku mempercepat langkahku dan akhirnya sampai di pohon itu. Aku segera melihat siapa yang bersembunyi di balik pohon itu. Ternyata di sana berdiri seorang anak kecil yang sedang menangis dan tangan kirinya menggenggam sebatang kayu kecil dengan tali di ujungnya sepertinya sebuah kail. Dan masih sambil menangis, anak kecil itu lalu berkata, "Ampun, A. Ampun. Saya cuma ingin mancing. Ampun, A. Saya cuma mancing, A. Jangan hukum, A. Ampun, A."
Dan dia terus menangis tanpa melihat wajahku. Aku penasaran dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian aku maju selangkah untuk menenangkan anak itu. Tapi tiba-tiba dia menjerit-jerit seperti ketakutan. Lalu dia melempar kailnya ke arahku dan berlari. Spontan aku mengikutinya berlari. Dia terus berlari keluar kawasan pepohonan menuju jalan desa. Aku terus mengikuti dia. Anak itu lalu masuk ke dalam satu rumah, seperti rumah panggung yang terbuat dari kayu. Beberapa langkah dari rumahnya, aku berhenti dan tiba-tiba aku sadar kalau sudah banyak masyarakat desa yang mengerumuniku. Aku melihat ke sekeliling, mereka semua nampak ketakutan dan bahkan ada beberapa orang yang mundur perlahan. Kenapa mereka semua? Tiba-tiba aku teringat salah satu larangan Uyut, yaitu jangan pernah menemui penduduk desa ini. Ya Tuhan, apa semua ini ada hubungannya dengan larangan itu? Entah kenapa aku tiba-tiba memutuskan untuk masuk ke rumah anak kecil tadi. Tanpa mengetuk pintunya, aku menerobos ke dalam dan ya ampun, di sana di ruang depan duduk seorang laki-laki memakai baju serba hitam dan sangat besar. Dia duduk tegak bersila sambil melihat ke arahku. Anak kecil tadi duduk di sebelah laki-laki itu sambil menangis. Setelah aku perhatikan baik-baik, anak kecil itu melayang. Dia tidak menyentuh lantai. Tak lama dari salah satu ruangan keluar seorang wanita membawa botol berisi air. Wanita yang sangat cantik, tubuhnya terbungkus kain berwarna kuning dan dia bergerak sangat cepat dan sambil melayang. Ya Tuhan! Aku berjalan-jalan dengan tenang di jalan desa. Siang ini, desa nampak sepi. Hanya ada beberapa orang yang aku lihat. Aku sudah tahu semuanya. 10 tahun terakhir, desa ini adalah tempat pembuangan jin. Mereka semua muncul setelah maghrib di desa ini. Dan penduduk desa sini akhirnya memutuskan untuk berdampingan dengan jin-jin itu. Dengan tujuannya masing-masing. Kenapa aku tidak boleh sholat selain di kamarku? Itu karena Uyut memelihara banyak sekali jin kafir di rumahnya. Kenapa aku tidak boleh ada di rumah setiap hari Jumat sore? Karena itu waktunya Uyut memberi makan jin peliharaannya. Kata Uyut, jika aku melihatnya, aku tidak akan bisa hidup dengan tenang. Dan kenapa aku tidak boleh menemui penghuni desa ini? Karena aku tidak pernah tahu siapa yang aku ajak bicara. Apakah jin atau manusia?
Semoga cerita-cerita tadi dapat membuat kamu semakin waspada dan semakin dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena apapun bentuknya di dunia ini, semuanya adalah ciptaan Dia. Insan muda, setelah satu cerita terakhir nanti, jangan beranjak dulu insan muda. Karena Dimas akan membagikan uang tunai untuk kamu, persembahan dari Hydro. Saya, Sindu Prabowo sebagai narator, Samori dan Jojo sebagai sound designer, juga Austin, Dimas, Andra sebagai pembaca cerita, lalu Deki dan juga Rasmus sebagai penyadur cerita, dan Nanto sebagai operator studio pamit undur diri. Selamat malam Jumat dan selamat bermimpi buruk. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Mahasiswi jurusan kedokteran di sebuah kampus swasta di daerah Pasteur. Akhirnya, tanpa banyak berpikir lagi, aku langsung menyewa kamar itu untuk 6 bulan. Malamnya, aku telah selesai membereskan dan menata kamarku. Cukup rapi dan nyaman. Setelah selesai, aku keluar kamar sebentar untuk pergi ke kamar mandi. Aku pun bertemu dengan Novi, penghuni kamar sebelahku. Kami berkenalan dan sedikit mengobrol. Di akhir obrolan kami dia berkata, hati-hati ya. Lo jangan ngaca kalau udah jam 12 malam. Terus nih, kalau misalnya lo mau tidur, assalamualaikum dulu. Kasur lo kan udah lama tuh gak dinempatin. Takutnya nih, lagi ditempatin sesuatu tuh sekarang. Lalu dia tertawa dan masuk ke kamarnya. Sialan. Kenapa coba dia harus berkata seperti itu? Aku kan agak penakut orangnya. Aku lalu masuk ke kamarku, dan hal pertama yang aku lihat adalah kasurku. Tapi tidak ada yang aneh di sana. Tapi aku kok jadi sugesti ya? Udah. Aku gak peduli ketakutanku dan langsung tidur di kasur itu. Tepat saat itu, aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Aku merasa ada sesuatu tertindih olehku. Bukan seperti kasur,
Entah apa ini. Yang pasti ini membuatku merinding. Kemudian aku meyakinkan diriku bahwa itu hanya sugestiku saja. Aku membetulkan posisi tidurku dan sesuatu itu sudah tidak terasa lagi. Tuh kan, ternyata benar tadi cuma sugesti. Mungkin karena aku berada di tempat baru, jadinya aku susah tidur. Aku iseng melihat jam dinding. Ternyata jam 12 lewat 20 menit. Entah kenapa, tiba-tiba saja aku teringat kata Novi tadi. Katanya, jangan bercermin lewat dari jam 12 malam. Aku lalu melirik cermin di kamarku. Cermin itu memantulkan bayangan pintu kamarku. Aku terus melihat cermin itu. Lama-kelamaan, aku penasaran. Aku lalu bangun perlahan dan berjalan ke arah cermin. Lalu duduk di kursi yang terletak di depannya. Aku duduk dan memandang ke arah cermin. Cahaya kamar yang agak gelap membuatku tidak bisa melihat jelas bayanganku di cermin. Aku lalu mendekatkan jarakku dan cermin. Lalu kembali memandangnya. Ya, itu diriku di cermin. Aku memainkan rambutku yang agak bergelombang. Aku cantik sekali. Sambil memainkan rambut, tiba-tiba tanganku gemetaran. Ya Tuhan, kenapa ini? Tanganku semakin gemetaran, tapi tidak bisa berhenti memainkan rambutku. Aku seperti tidak bisa melawan tubuhku sendiri. Aku memandang lurus ke dalam cermin. Dan aku melihat di sana bayangan itu bukan aku. Ada seorang wanita sedang duduk memainkan rambutnya. Sama seperti sekarang, sama seperti aku sekarang. Dia menatapku sambil tersenyum. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa selain itu. Akhirnya aku memaksakan diri untuk istighfar. Tapi sangat susah. Aku seperti lupa cara mengucapkannya. Tapi akhirnya aku bisa. Astagfirullahaladzim. Setelah berhasil mengucapkan istighfar, tanganku berhenti memainkan rambut dan tergeletak lemas. Aku langsung memejamkan mata dan secepatnya naik ke tempat tidur. Aku tidak mau melihat cermin itu lagi. Sambil gemetaran, aku menangis. Aku takut sekali.
Aku lalu tidur menyamping ke arah tembok. Aku menangis dan gemetaran hebat. Tiba-tiba saja aku merasakan kasurku bergerak. Seperti ada seseorang yang naik ke atas kasur. Astaga. Aku memejamkan mataku sambil terus merasakan sesuatu itu naik ke tempat tidurku. Ya Tuhan, tolong aku. Lalu sesuatu itu hilang. Kasurku berhenti bergerak-gerak. Jantungku berdetak sangat kencang. Lalu, perlahan, aku menggerakkan kepala dan badanku. Menengok ke belakang, memastikan bahwa tidak ada apapun di kamarku. Ya Tuhan, wanita itu berada tepat di sebelahku. Dia tidur meringkuk, menghadap ke arahku. Matanya melihatku tajam. Tak lama, dia menyeringai. Aku mencoba untuk istighfar. Tapi kali ini benar-benar tidak bisa. Mulutku hanya bisa bergerak-gerak tanpa mengucapkan apapun. Kemudian wanita itu berhenti menyeringai dan dia Aku terbangun esoknya. Novi ada di sebelahku. Setelah aku menceritakan semuanya, dia berkata bahwa semalaman dia mendengar aku menangis dan berteriak-teriak, tapi tidak berani masuk ke kamarku. Novi akhirnya cerita. 4 tahun lalu, Puput, penghuni kamar ini, meninggal setelah sebelumnya diculik dan disiksa. Lalu Novi berkata lagi, aku kan udah bilang, jangan ngaca lewat jam 12 malam. Itu waktunya hantu Puput untuk bercermin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Malam yang disadari atau tidak, kadang mempunyai nuansa lain dibanding malam-malam yang lainnya. Entah karena sudah menjadi mitos, atau memang karena begitu adanya. Insan muda masih ingat tentang testimoni minggu lalu yang mengangkat jalan kuntilanak yang terletak di jalan antara Ciwaruga menuju Lembur Tengah? Ternyata cerita itu membuat beberapa orang tertarik untuk langsung mendatangi jalan tersebut dan memburu penampakan. Hari Jumat pagi, tim Nightmare Saat Ardan FM mendapatkan telepon dari seorang insan muda yang mendatangi Jalan Kunti untuk berburu penampakan mereka. Dia menceritakan bahwa dia dan teman-temannya akhirnya memang melihat penampakan kuntilanak yang terbang dari satu pohon menuju ke pohon yang lainnya. Mereka coba langsung merekam kemunculan makhluk tersebut dengan handycam. Tetapi begitu mereka melihat hasilnya, ternyata bukan penampakan kuntilanak yang terekam, melainkan sosok lain yang tinggi besar, hitam, berbulu, dan menyerupai raksasa. Jika minggu lalu kita mendengarkan testimoni tentang Jalan Kunti di daerah Ciwaruga, maka di Nightmare Saat Ardan FM kali ini, insan muda akan mendengarkan testimoni dari mereka yang pernah mengalami kejadian seram di Jalan Cimandiri. Ya, jalan yang terletak tepat di belakang gedung sate. Saat siang dan sore hari, mungkin Jalan Cimandiri terlihat ramai dan hidup, di mana banyak mobil berlalu lalang, serta para penjual makanan yang beraktivitas di jalan itu. Tapi apakah insan muda tahu apa yang sering terjadi di tempat itu saat malam tiba? Banyak mitos tentang seramnya Jalan Cimandiri yang mungkin juga sudah pernah kamu dengar. Ada yang bilang kalau di jalan ini hidup sepasang hantu kakek dan nenek dari zaman Belanda yang suka mengendarai sepeda ontel di malam hari. Belum lagi mitos tentang hantu wanita korban kecelakaan yang mukanya rusak dan sering menampakkan diri pada para pengemudi kendaraan yang melintas di jalan ini saat malam hari. Bagaimana sebenarnya mitos-mitos di Jalan Cimandiri itu terjadi, insan muda? Mari kita sama-sama dengarkan testimoni berikut ini.
Halo, nama saya Windu. Rumah saya di Kopo. Saya masih kuliah tingkat 1 di kampus swasta di Bandung. Dulu saya pas SMA pernah ngalamin kejadian serem di Jalan Cimandiri. Saya lupa lagi waktu itu teh dari mana mau kemana. Yang saya ingat waktu itu saya teh mau ke Jalan Cimandiri dari perempatan Jalan Banda teh gini. Mau ke arah Gasibu sekitar jam 1 pagi. Pakai motornya teh. Nah, dari Jalan Riau tuh saya ngebut karena kan udah malam juga ya. Saya ngebut sampai mulai masuk Jalan Cimandiri. Taunya begitu belok di depan saya teh ada 2 orang naik sepeda kumbang teh yang zaman dulu teh geningan. Terus pakai bajunya teh juga baju-baju klasik zaman dulu, old school gitulah. Yang cewek mah pakai kayak kebaya gitu. Terus yang cowok mah kayak pegawai negeri tapi bladus teh geningan. Cuman orangnya kayak ya bladus gitulah, kayak bluak. Waktu itu teh saya belum pernah dengar mitos-mitos aneh ya di jalan itu, jadi santai we nya. Saya teh nggak bisa nyusul mereka, dia teh jalannya teh di tengah, mau ngelakson juga saya nggak punya klakson di motor teh, jadi saya gas aja motor saya, agak ngebut gitu, rada nyisi gitunya. Efeknya nggak ngaruh, mereka teh yang di depan teh santai-santai gitu aja naik sepeda. Nah pas nggak jauh dari belokan kedua Jalan Cimandiri teh, mereka teh tiba-tiba belok kanan. Saya kira teh mau putar balik ya. Apek teh belok kanan, terusnya belok kanan, nembus. Demi nah eta mah nembus we kumaha belok kanan nembus. Dia udah belok nembus teh baru tahu itu teh ternyata teh hantu gitu. Ya udah saya kebut. Setelah itu teh saya tanya-tanya tentang mitos di Jalan Cimandiri teh, apek teh bener, emang banyak kejadian-kejadian gitu. Selamat malam insan muda, apa kabar? Kenalin, nama gue Tio. Gue kerja di salah satu bank swasta di Bandung. Kantor gue terletak di Jalan Riau dan kosan gue di daerah di Bati Ukur, dekat dengan kampus gue dulu. Nah, gue pernah ngalamin kejadian mistis di Jalan Cimandiri. Jadi ceritanya waktu itu sekitar jam 11:30 malam lah. Gua balik dan terpaksa harus balik lagi ke kantor karena flash disk gua ketinggalan dan gua butuh data-data di situ buat besok. Singkat cerita, gua cabut pakai mobil gua. Waktu itu mobil gua masih sedan. Pas gua nyampe belokan Gedung Sate, gua baru inget mitos hantu cewek yang mukanya rusak, yang suka muncul ke pengendara mobil sedan. Katanya sih dulu dia tuh korban tabrak lari, dan yang nabraknya itu mobil sedan. Gue sempat ragu mau lewat situ tuh, tapi ya udah nanggung ya belok juga. Akhirnya masuklah gue ke Jalan Cimandiri. Gila, waktu itu sepi dan gelap banget. Iyalah, tengah malam gitu, ngapain juga orang masih keliaran, ya kan? Nah, pokoknya sepanjang Jalan Cimandiri itu, gua nggak mau lihat spion kursi belakang lah. Males aja kalau tiba-tiba ada cewek duduk kan. Sebenarnya sepanjang Jalan Cimandiri itu nggak ada apa-apa. Cuma waktu itu gua parno aja. Jadi gua keringetan dan deg-degan sendiri. Nah, singkat cerita nih, Jalan Cimandiri berhasil gue lewatin dengan ya nggak ada hal aneh yang gue temuin. Cuma gue aja yang ketakutan sendiri. Gue keluar di perempatan Jalan Banda dan belok ke kiri ke kantor gue. Pas gue nyampe kantor, ya gue buru-buru gitu kan. Nah, sempat juga sih disapa sama sapam. Cuma gue nggak sempat jawab. Gue ke lantai 2. Terus gue ke meja gue dan gue ambil flash disk gue dan gue terus buru-buru turun. Nah pas gue turun, gue ketemu sama sapam tadi tuh. Dia juga kayaknya ke atas nyari gue. Pas ketemu dia bilang gini, "Mas Tio, kalau bisa jangan ke mobil dulu mas, soalnya
ada cewek Mas. Mukanya rusak. Duduk di mobil Mas. Waduh, parah banget tuh. Akhirnya ya udah, malam itu gue tidur di kantor, ditemenin satpam tadi deh. Itulah tadi insan muda, dua testimoni yang menceritakan tentang pengalaman seram mereka saat melintas di jalan Cimandiri. Jalan ini memang menyimpan banyak misteri. Dan tim Nightmare Side Ardan FM tidak akan berhenti mencari kisah-kisah mistis lainnya yang pernah terjadi di sana. Dan apabila kamu pun menjadi salah satu orangnya, silakan datang ke Ardan FM dan ceritakan kepada kami. Baiklah insan muda, sekarang sudah saatnya untuk kita mendengarkan 3 cerita Nightmare Side untuk malam hari ini. Bersiaplah insan muda. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Jantungku berdegup sangat kencang. Ini pertama kalinya lagi aku melewati jalan layang Kiara Condong. Setelah hampir 3 tahun, aku tidak pernah melewatinya. Aku mempercepat laju motorku. Rasanya ingin cepat-cepat sampai ke ujung jembatan ini. Saat itu, waktunya terasa sangat lama. Dan sepertinya jalan layang Kiara Condong ini panjang sekali dan tidak ada ujungnya. Badanku mulai gemetaran. Dan aku sudah berada di tengah-tengah jalan layang. Tiba-tiba, ya Tuhan, akhirnya dia datang. Anak kecil itu akhirnya datang. Aku mulai panik dan menangis. Anak kecil itu tiba-tiba saja muncul dan duduk di motorku, memeluk badanku dari belakang dengan erat. Astaga. Aku segera bangun dan menutup mukaku. Mimpi yang sama. Mimpi yang sering muncul 3 tahun belakangan ini. Dan aku mengusap keringat yang bercucuran. Lalu mencoba kembali tidur. Aku mengambil posisi tidur
menyamping dan meringkuk ke arah tembok. Lalu aku menarik selimut tebalku hingga menutupi sebagian wajahku. Ya Tuhan, tolong jangan kirim mimpi buruk itu lagi. Aku benar-benar menyesal, Tuhan. Dan biarkan aku tidur dengan tenang malam ini ya Tuhan. Aku masih berusaha keras untuk tidur ketika terdengar suara. Astaga. Suara itu sangat jelas terdengar dan tepat berasal dari kamarku. Aku semakin meringkuk dan menarik lagi selimutku. Aku benar-benar ingin menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Tapi kok aku tidak bisa menariknya lagi. Ya Tuhan, kenapa ini? Aku terus menarik-narik selimutku. Aduh, kenapa sih? Kok tidak bisa naik lagi? Akhirnya aku memaksakan bangun dan melihat ke bawah kakiku. Dalam cahaya samar-samar, aku bisa melihat ujung selimutku. Ternyata tersangkut di pinggiran tempat tidurku. Aku segera membetulkannya dan kembali mengambil posisi tidur. Kali ini selimutnya bisa ditarik, menutupi seluruh wajahku. Hampir saja aku berpikir yang tidak-tidak. Syukurlah, akhirnya aku bisa tidur dengan tenang. Aku pun merasa lebih hangat dan nyaman sekarang. Dan semoga saja aku bisa cepat tertidur. Ingin cepat-cepat besok pagi rasanya. Tapi tak lama terasa ada sesuatu menyentuh belakang kepalaku yang sedang tertutup selimut. Astaga, sepertinya ini tangan. Ya, ini sebuah tangan. Tangan itu membelai-belai kepalaku. Lalu bergeser perlahan ke leher dan punggungku. Itu lalu berhenti di sana. Dan tangan itu mulai mengusap-usap punggungku. Tuhan, aku takut sekali. Kemudian terdengar suara anak kecil menangis lagi. Tapi kali ini suaranya tepat ada di belakangku. Lalu aku merasakan tangan yang tadi mengusap-ngusap punggungku sekarang berubah menjadi mencengkram. Aku tidak berani bergerak sedikit pun, apalagi membuka selimut. Tapi makin lama tangan itu mencengkram semakin kuat. Pinggangku seperti mau patah dan beremuk. Sakit sekali. Sementara suara tangisan anak kecil itu makin keras dan makin menyakitkan. Kami melewati sebuah sepeda motor yang sedang dinaiki oleh seorang lelaki yang cukup tua. Dan anak kecil yang duduk di depan. Mungkin anaknya. Dan mungkin karena masih dalam keadaan mabuk, beberapa temanku mulai mengganggu bapak itu.
Dan sepertinya mereka meminta motornya. Aku sendiri berada di belakang mereka, melihat dengan jelas saat teman-temanku memepet motor bapak itu dan menendangnya. Sampai akhirnya motor bapak dan anak itu oleng, membentur pembatas. Lalu mereka jatuh dari jalan layang kiara condong ke bawah. Dan aku sempat mendengar suara dentuman keras saat mereka dan motornya membentur jalan di bawah. Azan subuh terdengar. Aku masih menangis dan gemetaran. Semalaman aku tidak tidur. Hanya merasakan sakitnya tangan itu mencengkeram punggungku. Lalu pintu kamarku tiba-tiba dibuka. Itu perawatku. Ya, saat ini aku ada di sebuah rumah pembinaan sakit jiwa yang ada di selatan Jawa Barat. Perawatku lalu masuk dan bertanya ada apa denganku. Aku lalu menceritakan semuanya. Kemudian dia membuka bajuku dan terkejut. Katanya ada seperti bekas cakaran di punggungku yang sudah membusuk dan mengeluarkan darah. Iblis, setan, jin dan apapun sejenisnya. Sumpah demi Tuhan, kalau kalian benar-benar ada, muncullah di hadapanku. Tepat saat aku membuka mata. Setelah selesai mengucapkan kalimat itu, Esa menarik nafas dan membuka matanya. Seketika mulutnya menganga. Matanya terbelalak menunjukkan bahwa Esa
berdarah dari hidungnya. Dan Esa pun pingsan. Di sanalah untuk pertama kalinya aku mengalami kejadian yang tidak masuk akal dalam hidupku. Entah apa yang dilihat Esa saat itu. Esa baru menyadarkan diri esok harinya. Dan sampai saat ini dia masih belum mau bicara sepatah kata pun soal apa yang dilihatnya malam itu. Tiap kali kutanya, dia langsung gemetaran. Hal itu membuatku semakin penasaran. Tapi seolah Esa tahu apa yang kupikirkan, dia menyarankanku untuk membuang rasa penasaranku jauh-jauh dan menjalani hidup seperti biasa. Rasanya nikmat sekali. Entah berapa lama aku tidak keramas, jujur saja, semenjak kejadian itu, aku jadi sering linglung. Mungkin karena syok. Aku memejamkan mata dan merasakan air hangat mengalir dari kepalaku hingga ujung kakiku. Aku merasakan otot-otot tubuhku sedikit santai. Tiba-tiba saja aku teringat kata-kata Esa seminggu yang lalu. Wahai iblis, setan, jin dan apapun sejenisnya, sumpah demi Tuhan, kalau kalian benar-benar ada, muncullah di hadapanku. Cepat aku mati. Kata-kata
kata-kata itu terus terngiang-ngiang di telingaku. Sampai akhirnya, tanpa sadar aku mengucapkannya berkali-kali. Masih sambil memejamkan mata, aku terus mengucapkan kalimat itu. Aku lalu berhenti mengucapkannya. Air masih mengalir dari shower, dan aku siap membuka mataku. Aku bisa merasakan jantungku berdegup kencang. Di dalam hati, aku mulai menghitung. 1, 2, 'Astaga! Aku langsung membuka mataku. Aku benar-benar kaget oleh bunyi tadi. Aku melihat sekeliling. Ternyata tempat sabun cair yang aku simpan di rak kamar mandi jatuh. Aku tidak tahu apa yang membuatnya jatuh. Yang jelas, itu akhirnya membuatku segera menyelesaikan mandi malamku. Aku duduk di depan meja rias sambil mengeringkan rambut. Dan aku berpikir, kenapa aku tidak melihat apa-apa ya? Kenapa Esa bisa melihatnya sementara aku tidak? Aku lalu menatap cermin, melihat bayanganku sendiri. Bahkan aku sendiri pun bisa melihat rasa penasaran itu keluar dari mataku. Aku lalu kembali menutup mata dan mengucapkannya kembali. Wahai iblis, setan, jin dan apapun sejenisnya. Sumpah demi Tuhan, kalau kalian benar-benar ada, muncullah di hadapanku tepat saat aku membuka mataku. Aku mengucapkannya sekitar 3 kali. Dan aku kembali menghitung di dalam hati. 1, 2, 3. Aku membuka mataku. Hah? Semuanya masih sama. Tapi jantungku berdetak kencang sekali. Aku menatap diriku di cermin. Melihat ke belakangku lewat cermin. Sama sekali tidak ada yang berubah. Kemudian aku membalikkan badanku dari cermin untuk melihat seisi kamar. Saat itulah aku mulai merasakan sesuatu. Panas. Tubuhku tiba-tiba panas. Aku lalu memastikan AC di kamarku menyala. Suhu yang paling dingin. Tapi aku merasakan tubuhku semakin panas.
Sepertinya aku mulai berkeringat. Panas sekali. Apa ini? Kenapa aku? Aku mulai berjalan sempoyongan karena tidak kuat menahan panas. Sampai akhirnya aku kembali duduk di depan meja rias dan melihat diriku di cermin. Astaga! Aku melihat tubuhku. Aku melihat tubuhku mengeluarkan asap. Gila! Ini gila! Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku. Aku mulai menangis. Rasanya aku akan mati. Aku tidak kuat lagi menahan rasa panas ini. Kemudian, aku melepaskan tanganku dari wajahku dan membuka mataku. Astaga! Waktu terasa berhenti. Aku melihat dua sosok di hadapanku. Satu sosok laki-laki berbaju hitam, sangat tinggi dan bertubuh besar. Dia berdiri tegak. Tangan kanannya menjinjing seorang wanita yang terbakar. Wanita itu aku. Kemudian aku merasakan wajahku semakin panas. Dan sesuatu keluar dari hidungku. Darah. ...24 Oktober 2009, aku dan Esa resmi terdaftar sebagai santriwati di sebuah pesantren di Ciamis. Sampai sekarang, saat kisah ini diceritakan.
Dua cerita sudah kamu dengarkan, insan muda. Masih sanggup untuk mendengarkan cerita lainnya? Sebelum kita lanjut ke cerita terakhir kita, kami tim Nightmare Side Ardan FM pamit undur diri. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama di malam ini bisa menambah informasi untuk diri kamu. Dan jangan lupa, setelah ini kamu bisa mengikuti kuis Nightmare Side Ardan FM yang dipersembahkan oleh Hydro dengan hadiah Rp100.000. Saya Sindu Prabowo sebagai narator, Samori sebagai sound designer, Rasmus dan juga Deki sebagai penyadur cerita, juga Austin dan Dimas sebagai pembaca cerita, dibantu oleh Wildan sebagai operator studio, mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu malam Jumat depan, jam yang sama, radio yang sama, hanya di Nightmare Side Ardan FM. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. We are best friends will die. Persahabatan adalah suatu hal yang penting buatku. Apalagi kalau sahabatnya selalu sejalan dan sepikiran seperti aku dan Ado. Iya, Ado. Malam itu, Ado sudah berdiri di depan pintu rumahku. Dengan tubuh yang basah kuyup, dan ia menggigil kedinginan. Ado meminta izin untuk menginap di rumahku. Ya, sebagai sahabat baiknya, rumahku selalu terbuka buat Ado. Ado lalu masuk
dan mengeringkan badannya dengan handuk yang tergantung di pintu kamarku. Dia benar-benar kedinginan. Setelah minum teh hangat, aku menyuruhnya untuk mengganti baju. Dan beberapa menit kemudian, Ado sudah telungkup seperti orang mati di atas kasurku. Dasar Ado. Biasanya dia tidak pernah mau untuk tidur cepat. Tiba saja, aku terbangun. Aku lihat Ado masih tertidur dan aku akhirnya kembali ke posisi tidurku. Kali ini, posisiku membelakangi Ado. Dan... Astaga! Aku melihat seseorang duduk di meja belajarku. Seseorang itu sedang duduk tertunduk melihat fotoku dan Ado yang ada di situ. Dia memegangi foto berfigura putih itu lalu dia menangis. Tapi sepertinya aku tahu orang itu. Itu kan? Wah, itu Ado. Itu kan Ado. Aku langsung terbangun dan spontan aku melihat ke pinggir kananku. Dan di sebelahku Ado masih tertidur. Lalu siapa yang ada di meja belajarku? Aku mencoba berdiri dan aku membangunkan Ado. Aku pelan-pelan menunjuk ke arah meja belajar. Dan Ado yang sudah terbangun, dia hanya diam melihat ke arah yang aku tunjukkan. Aku mengajak Ado untuk mendekati makhluk yang mirip Ado itu. Lalu aku mencoba menyentuh pundaknya dan astaga, mukanya mirip sekali seperti Ado. Lalu aku menengok ke arah Ado yang tadi ada di atas kasur dan tidak ada siapa-siapa di atas kasur. Astaga, ketika aku membalikkan badan dan makhluk yang mirip Ado itu pun sudah tidak ada. Apa ini? Aku berlari keluar kamar dan mengetuk pintu kamar abangku. Lalu tiba-tiba saja seluruh pandanganku menjadi gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku terbangun di atas lantai koridor antara kamarku dan kakakku. Lalu... Halo? Sob, makasih ya. Udah banyak bantuin gue dan gue kayaknya banyak repotin lo. Santai aja kali. Kan kita kayak di... Kepalaku bagai disambar petir. Pusing dan tidak karu-karuan. Jantungku berdetak kencang sekali. Aku duduk jongkok dan menyenderkan badanku ke tembok. Lalu datang seseorang menyodorkan air. Aku lalu mengambil gelas itu dan... Astaga!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat dan selamat mendengarkan kembali program yang paling menyeramkan di Ardan FM. Inilah Nightmare Side. Insan muda, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam kelebihan. Kelebihan untuk merasakan, meraba, dan melihat. Pernahkah kamu menyadari bahwa kamu mempunyai kelebihan-kelebihan itu? Bersiaplah, karena Tuhan akan segera menyadarkan kamu dengan kelebihan itu. Seperti salah satu kru Ardan yang diberikan kelebihan untuk melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dia memiliki kemampuan tersebut dari sejak kecil. Namun dia baru menyadarinya ketika banyak kejadian mistis yang terjadi di sekitarnya. Dan dia baru tahu kalau dia diberikan kelebihan penglihatan. Ketika dia mulai melihat penampakan aneh di rumahnya sendiri. Masih menyambung dari cerita-cerita urban legend kota Bandung. Ada satu tempat lagi yang menjadi bagian tempat terseram di kota Bandung. Pernahkah kamu memperhatikan satu bundaran menuju Jalan Eijkman dari Jalan Cipaganti? Di bundaran yang ditanami 4 pohon tersebut, konon sering terlihat seorang perempuan yang menari-nari di tengah bundaran tersebut. Dan mitosnya, bundaran tersebut adalah pintu gerbang menuju sebuah dimensi lain, dimensi alam gaib. Bercerita tentang penari, pengalaman seorang insan muda yang bernama asli Indah ini tidak boleh kamu lewatkan.
Sekarang, kamu bisa mengencangkan volume radio kamu. Dan satu hal lagi, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Selamat mendengarkan. Akhirnya aku mempunyai seorang sepupu yang bernama Doni. Menurut keluargaku, Doni adalah anak yang spesial. Dari sejak lahir, dia sudah dianugerahi penglihatan yang luar biasa. Yang biasa orang-orang sebut sebagai indera keenam. Walaupun dari kecil aku sudah mengetahui hal itu, tapi sampai sekarang aku tidak pernah percaya apa yang Doni lihat. Dan menurutku itu hanya tingkat khayalannya saja yang terlalu tinggi. Doni dan aku sering berdebat tentang makhluk-makhluk supranatural. Bahasan kami tidak pernah berujung. Sampai akhirnya Doni menantangku untuk dibuka mata batin. Mulanya aku menyangkal, tapi akhirnya aku penasaran juga. Apa benar dengan dibuka mata batin kita bisa melihat hal-hal yang seperti itu? Pada suatu malam, Doni membawaku ke seorang paranormal di daerah Sukajadi. Dia meminta kepada paranormal tersebut agar membuka mata batinku. Paranormal itu sempat menolak. Takutnya setelah dibuka nanti tidak bisa ditutup lagi. Dan itu cukup berbahaya. Kalau tidak kuat, si pasien yang udah dibuka mata batinnya bisa depresi. Aku hanya tersenyum. Apa segitunya ya? Dan sepupuku Doni bertanya akan keyakinanku untuk dibuka mata batin, dan aku hanya tersenyum dan berkata, "Ayolah Pak, buktiin aja kalau memang makhluk-makhluk seperti itu benar-benar ada." Paranormal itu menatapku sebentar, dan akhirnya dia memegang keningku lalu menyuruhku menutup mata. Kemudian dia membacakan doa-doa dan menyuruhku untuk berkonsentrasi. Setelah selesai, aku diantar pulang oleh sepupuku tadi. Dan sepanjang jalan, aku hanya tertawa-tawa.
Sepupuku Doni menjelaskan kalau efeknya itu tidak akan langsung terjadi. Aku tidak peduli karena ya memang tidak terjadi apa-apa. Berarti teoriku benar. Kalau hal-hal seperti itu hanya sebuah sugesti atau karena daya khayal saja. Mobil sepupuku berhenti di pekarangan rumah. Rumahku tampak sepi karena memang malam itu keluargaku sedang pergi keluar kota. Kemudian aku turun dan sepupuku hanya tersenyum dan mengingatkan jika ada apa-apa kabari dia secepatnya. Dan anggukanku membuat sepupuku langsung pergi. Rumah sepupuku itu dekat, hanya beda beberapa kompleks saja dari rumahku. Aku berjalan membuka pagar rumah, tapi kok ada orang di depan rumahku ya? Perasaan tadi nggak ada siapa-siapa. Aku terdiam dan melihat seorang ibu-ibu dengan kebaya dan sanggul. Pakaiannya mirip ibu-ibu yang baru pulang dari undangan. Dan dia berdiri di depan gerbang rumahku. Aku menghampiri ibu itu. Maaf Bu, Ibu mau cari siapa ya? Ibu itu menoleh ke arahku. Kemudian dia menunduk sambil memainkan ujung kebayanya. Dan dia membalas jawabanku dengan logat Jawa. Ibu nggak cari siapa-siapa, Mas. Ibu cuma pulang, tapi nggak tahu jalannya kemana. Hah? Nggak tahu jalan? Memang ibu dari mana? Begini aja Bu, saya masuk dulu, nanti saya antar ibu pulang ke rumah ibu. Walaupun aku berwatak keras, tapi tetap tidak pernah tega kalau orang lain kesusahan. Kemudian aku membuka pagar rumah yang cukup tinggi dan tertutup. Hah? Kok ada anak kecil lari-lari di garasi ya? Apa ayah ibuku jangan-jangan udah pulang? Tapi
Mobilnya nggak ada. Kok sekarang banyak orang di rumahku? Kemudian aku segera masuk rumah dan astaga, siapa mereka ini? Kok banyak sekali orang-orang berada di rumahku. Tapi tak satu pun yang aku kenal dari mereka. Apa jangan-jangan aku salah masuk rumah ya? Enggak mungkin. Aku yakin ini rumahku. Lalu aku menengok ke ruang tamu dan di situ duduk gadis manis menggunakan gaun merah dan dia tertunduk sambil memainkan kakinya. Hei, aku memanggil gadis itu, tapi dia seperti tidak mendengar dan kemudian dia beranjak dari kursi sofaku, berjalan menuju ruang tengah. Aku pun mengikutinya. Dan sekarang di ruang TV aku melihat seorang pria duduk tertegun seperti dia Hei, siapa kamu? Aku menghampirinya dan astaga, ketika aku mencoba menepuk punggung pria itu, tanganku menembusnya. Apa yang terjadi ini? Dengan spontan aku mengucek-ucek mataku dan meyakinkan bukan cuma dia saja yang aku lihat. Di meja makan ada sebuah keluarga dengan pakaian orang-orang Belanda zaman dulu yang sedang menikmati makan malamnya. Ya Tuhan, aku mulai merinding. Aku langsung merogoh saku celanaku dan langsung menelpon sepupuku tadi. Lalu aku menceritakan semuanya dan sepupuku hanya tersenyum dan berkata, "Mas udah siap kan?
sekarang mata batin kamu sudah terbuka. Dan kamu sekarang percayakan, bukan cuma kamu yang tinggal di rumah itu. Hah? Mata batinku sudah terbuka. Aku segera menutup telepon dan segera berlari keluar rumah. Lalu aku melihat anak-anak yang bermain di depan gerbangku bertambah banyak, dan ibu-ibu tadi yang di depan pagar rumahku, dia sudah tidak ada. Dan aku berlari segera menutup pagar rumah dan berlari menuju rumah sepupuku. Aku berlari sekuat tenaga, dan ketika aku sedang berlari, aku melihat seorang pria dari arah yang berlawanan. Dia berlari sambil meraung-raung menangis kesakitan. Dan ketika aku berpapasan dengannya, pria itu badannya tidak lengkap. Dengan muka yang setengah hancur dan tangan yang buntung, dia berlari melewatiku. Astaga. Dan sewaktu aku melewati lapangan bola, sekilas aku melihat sekumpulan anak-anak kecil sedang bermain kelereng, dan aku perhatikan wajah mereka tua dan kulit mereka seperti gosong, dan di kepalanya ditumbuhi tanduk-tanduk yang kecil. Ya Tuhan, makhluk apa itu? Tidak terasa air mataku netes dan mataku semakin perih. Makhluk kecil aneh itu, mereka tertawa. Lewat lapangan bola, aku sampai di perbatasan kompleks dengan sebuah jembatan dan sungai kecil yang membatasinya. Dan astaga, di bawah sungai itu sekarang aku melihat sekelompok perempuan berbaju putih dan rambut yang acak-acakan. Mereka sedang bermain air, dan ingatku, orang-orang sering memanggil perempuan itu dengan sebutan kuntilanak. Ya Tuhan, dan tidak cuma satu, tapi ada 3 kuntilanak yang berada di sungai itu, dan mereka memandangiku sambil tertawa cekikikan. Astaga. Aku segera memalingkan wajahku untuk melihat ke arah depan. Namun
sekarang di depanku berdiri sesosok makhluk yang terbungkus kain putih, melompat-lompat dan melayang ke arahku. Aku hanya terdiam dan aku hanya bisa menunggu makhluk itu melintas dan melewatiku. Ya Tuhan, aku baru menyadari sekarang dan aku baru tahu kalau itu adalah pocong. Aku bisa merasakan pocong itu melintas melewatiku. Ya Tuhan, baunya busuk sekali. Aku memaksakan diri untuk bergerak dan aku mencoba untuk berlari. Ketika aku memalingkan muka aku ke belakang, ya Tuhan, pocong itu melompat mengikutiku. Anak itu kemudian tertawa kecil. Aku melihat anak yang lainnya dan mereka juga ikut tertawa. Tapi ada yang aneh pada wajah anak-anak di barisan kedua. Mereka astaga, anak kecil itu, ya Tuhan, anak kecil itu tidak berwajah. Aku teriak sekencang-kencangnya dan tidak lama kemudian ibuku datang dan tersenyum melihatku. Mas, tenang saja. Mereka tidak akan mengganggu. Mereka aku suruh untuk menjaga kamu. Dan mereka ini adalah teman-temanku. Mereka itu sudah menemaniku dari sejak kecil. Jadi percayakan kalau kamu tidak tinggal sendirian di dunia ini. Masih ada makhluk lainnya yang tinggal berdampingan dengan kita. Hampir lupa aku. Kenalkan satu lagi yang selalu menjagaku. Tuh, dia di belakangmu.